Surah ke-8 Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah Muhammad, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah. Waslihu zata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa ati'ullaha, dan kalian taatlah kepada Allah wa rasulah dan Rasulnya in kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang yang beriman. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini saat terjadi perang Badar, Rasulullah bersabda, siapa yang membunuh musuh, ia akan mendapat bagian tertentu dari harta rampasan perang. Siapa yang membawa tawanan perang, ia pun akan mendapat bagian tertentu. Kemudian Abu Yasar pun datang membawa 2 tawanan perang dan berkata, wahai Rasul, tepatilah janjimu. Mendengar itu, Sa'id bin Ubadah berdiri dan berkata, wahai Rasul, bagaimana dengan bagianku yang menjaga dan melindungimu di tempat ini dari ancaman musuh? Padahal aku tak hadir di medan perang, bukan karena takut kepada musuh, tetapi bersiaga jika ada musuh yang menyerangmu. Maka turun ayat ini. Mereka menanyakan kepada kamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul. Jadi maksudnya itu harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul itu maksudnya apa? Menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sungguhnya orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah. Jadi orang yang beriman itu hanya orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar karena takut. Ya, orang beriman itu seperti itu. Wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, maka ia menambah iman, menambah keimanan pada mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, berserah diri. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan di jalan Allah dari sebagian apa yang telah kami rezekikan, berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar iman. Jadi orang yang sebenar-benar iman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka, wa magfiratun, dan pengampunan, wa rizqun karim, dan juga anugerah rizki yang mulia yaitu surga. Kama akhrajaka rabbuka, sebagaimana Tuhanmu telah akhrajaka, telah mengeluarkan kamu Muhammad mim baitika bil haqq, dari rumahmu Madinah ke perang Badar dengan kebenaran. Wa inna fariqan minal mu'minina, dan sesungguhnya segolongan dari orang beriman, lakarihun, sungguh ada orang yang tidak menyukai keluar untuk berperang. Yujadilunaka fil haqqi, mereka akan mendebat kamu Muhammad dalam tentang kebenaran. Ba'dama tabayyana, sesudah nyata jelas perintah untuk berperang. Ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan mereka digiring kepada kematian. Wahum yang turun, sedangkan mereka melihat sebab kematian. Di sini Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah mengetahui bahwa kafilah Abu Sufyan telah mendekat ke Madinah dalam perjalanan pulang ke Mekah. Beliau bertanya kepada kami, para sahabat, bagaimana pendapatmu tentang kafilah Abu Sufyan? Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka sebagai harta rampasan
Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka sebagai harta rampasan perang untuk kita. Kami bergegas menyongsong kafilah itu di luar kota Madinah. Ya, setelah 1 atau 2 hari perjalanan, Rasul mendengar bahwa Abu Sufyan mendapat bantuan tentara Quraisy. Beliau pun bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang bantuan itu?" Sebagian sahabat berkata, "Wahai Rasul, kita tidak akan mampu melawan mereka." Lalu Mikdad berkata, "Jangan kamu mengatakan seperti yang dikatakan kaumnya Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Sesungguhnya kami duduk menanti di sini saja." Ini perkataan kaumnya Musa waktu di saat suruh berperang. Ya, jadi dia nggak mau. "Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Sesungguhnya kami duduk di sini menanti saja." Jadi kamu jangan, ini kata Mikdad itu, kamu jangan mengatakan seperti yang dikatakan kaum Musa. Ya. Kemudian turun ayat ini tadi, sebagaimana Tuhanmu menyuruh kamu pergi dari rumah kamu dengan kebenaran, ya, dengan kebenaran. Jadi Allah mengatur pembagian harta rampasan perang itu dengan benar, sebagaimana Allah menyuruh pergi dari rumah di Madinah untuk berperang di Badar dengan benar pula. Ya, menurut At-Tabari, keluar dari rumah dengan maksud berperang, meskipun sesungguhnya sebagian orang-orang yang beriman tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Ya, wahum yang turun, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu. Wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini, dan ingatlah ya'idukumullah, ya, tak kala Allah menjanjikan pada kalian ihdat ta'ifataini, salah satu dari 2 golongan kafilah dagang dan pasukan tentara. Annaha lakum watawadduna, bahwa salah satu golongan itu untuk kalian hadapi, watawadduna, dan kalian menginginkan anna ghaira dzati syaukah, bahwa golongan yang tidak mempunyai kekuatan senjata, kafilah pedagang, takunu lakum, agar menjadi untuk kalian yang kalian hadapi. Wa yuridullah, dan Allah mengendaki ayyuhiqqal haqqa, untuk memantapkan yang benar itu benar, bikalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, ketetapan-ketetapannya, wa yaqta'a, dan dia memusnahkan dabiral kafirin, seluruh orang-orang kafir. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila, supaya dia memantapkan pada kebenaran, wa yubtilal batil, dia membatalkan yang batil, yang kesyirikan, walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang kafir Quraisy itu tidak suka ataupun benci. Idh tastaghithuna rabbakum, dan ingatlah tak kala kami memohon pertolongan agar menang dari musuh. Tastaghithuna rabbakum, ya, tak kala ketika kalian memohon pertolongan agar menang dari musuh, ya, memohon pertolongan kepada Tuhan kalian. Fastajaba lakum, maka dia Allah mengabulkan permohonan kalian. Anni mumitukum, sungguh aku menolong, mendatangkan bantuan kepada kalian, bi alfin minal malaikati murtifin, ya, dengan 1000 dari malaikat yang berbondong-bondong, datang berbondong-bondong, ya, datang berbondong-bondong. Wa ma ja'alahu Allah, dan tidaklah Allah mendatangkan bantuan malaikat, ya, illa busyra, kecuali sebagai berita gembira, walitatma'inna bi qulubukum, dan supaya tentram, ya, dengan pengiriman bantuan itu, qulubukum, hati kalian, wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali hanya di sisi Allah, dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim, dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Ya.
Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu, ya, kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi untuk kamu. Jadi di sini Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa saat Rasulullah mendengar bahwa kafilah yang dipimpin Abu Sufyan itu banyak membawa harta niaga milik kaum Quraisy, beliau menyiapkan 315 pasukan kaum muslimin untuk menjaga kafilah itu di daerah Badar. Abu Sufyan mendengar rencana Rasul dan segera mengirim Ibnu Amr untuk meminta bala tentara bantuan dari Mekah. Bantuan untuk Abu Sufyan datang sekitar 1.000 orang. Ya. Saat kaum muslimin dan kaum kafirin Mekah bertemu di sumur Badar, pertempuran tak terelakkan. Akhirnya Allah memberikan pertolongan. Lalu turun ayat ini, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata itu yang untukmu. Jadi keinginan kamu yang tidak punya senjata. Jadi kafilah Abu Sufyan itu membawa dagangan dari Suriah. Sedangkan kelompok yang berkekuatan senjata itu kelompok yang datang dari Mekah di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah bersama Abu Jahal, itu yang datang membawa senjata. Ya, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak, yaitu Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa yang musyrik itu tidak menyukainya. Ya. Tidak menyukainya. Kemudian ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan bagi kamu, ya, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan bagi kamu, dikabulkan, diperkenankan. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu 1.000 malaikat yang berturut-turut, dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan kabar gembira agar hati kamu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan doa Rasul pada saat perang Badar, saat melihat pasukan musyrikin berjumlah 1.000, sedangkan pasukan muslimin hanya sekitar 300 orang. Beliau bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau binasakan kaum muslimin, tidak akan ada seorang pun yang menyembahmu di atas bumi ini." Ya, akhirnya turun. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan doamu. Ini karena doa Rasul. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hati kamu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Dan ingatlah tak kala Allah menutupkan pada kalian an-nu'asa, kantuk, ya, sehingga kalian tidur, amanatan, sebagai rasa aman, ya, merasa aman darinya. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, dan dia menurunkan kepada kalian, ya, menurunkan air hujan dari langit, liyutahhirakum, untuk menyucikan kalian, bihi, dengan air hujan itu, wa yudhiba ankum rijzasyaitan, dan dia menghilangkan dari kalian kotoran gangguan dari setan, wa liyarbitu ala qulubikum, dan untuk mengikat menguatkan atas hati kalian dengan kesabaran dan keyakinan, wa yusabbita bihil aqdam, dan dia kukuhkan dengan hujan itu kaki-kaki pendirian kalian. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati, idh yuhi rabbuka. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, menolong kalian,
Fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, bahwa aku akan letakkan dalam hati orang-orang yang kafir yang ingkar itu rasa ketakutan. Fadribu, maka pukullah fauqal anak, di atas leher tengkuk. Wadribu, dan pukullah minhum kullabanan, terhadap mereka orang kafir itu tiap-tiap ujung jari mereka. Ya, ujung jari mereka. Jadi ujung jari ini terjadi dalam peperangan. Sasaran yang mematikan adalah leher, tetapi apabila lawan memakai baju besi sehingga sulit dikalahkan, maka tangannya yang dilumpuhkan agar tidak dapat memegang senjata, ya, seperti pedang, tombak, dan lain-lain, sehingga mudah ditawan. Jadi ujung jari sasarannya, ujung jari mereka. Kullabanan. Dzalika bi'annahum, demikian itu karena sesungguhnya mereka syaqqullaha wa rasulahu. Ya, mereka menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillaha, dan siapa yang menentang Allah wa rasulahu dan Rasulnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, Allah sangat keras siksanya. Dzalikum fadzuquhu, itulah siksa, maka rasakanlah siksa itu. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina, dan sesungguhnya orang-orang kafir di akhirat nanti ada benar bagi mereka dari siksa dari api neraka. Ya. Jadi di situ Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal yang berkata ketika terjadi perang Badar, janganlah kamu membunuh seorang pun dari kaum muslimin, namun tangkaplah sehingga kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri orang yang mencaci dan memaki Tuhan Lata dan Uzza. Ya. Ini Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, jika kalian bertemu orang-orang yang kafir maju berperang, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian berpaling atau palingkan dengan mereka dengan punggung kalian untuk mundur. Jangan mundur. Waman yuwallihim yauma idzin duburahu, dan siapa yang memalingkan, ya, dari mereka pada hari itu, memalingkan punggungnya, illa mutaharrifan, kecuali untuk berbelok atau ke arah kiri, liqitalin, untuk tetap berperang, au mutahayyizan, atau bergabung ila fi'atin, kepada pasukan muslimin yang lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh dia telah kembali mendapatkan kemurkaan Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya di neraka jahanam, wa bi'sal masir, itu seburuk-buruk tempat kembali. Falam taqtuluhum, maka bukan kekuatan kalian yang membunuh mereka dalam perang Badar. Falam taqtuluhum, walakinnallaha qatalahum, tetapi Allah, dia yang membunuh mereka. Wa ma romaita, dan tidaklah engkau Muhammad yang telah melempar, id romaita, tak kala engkau melempar, walakinnallaha roma, tetapi Allah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu, dan dia hendak menguji orang-orang beriman, minhu, darinya, balaan hasanah, dengan cobaan ujian yang baik, rampasan perang, kemenangan. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah mendengar dan maha mengetahui. Dzalikum wa annallaha, ya, demikian itu sesungguhnya Allah itu muhinu kaidil kafirin, Allah hendak melemahkan tipu daya orang-orang kafir. In tastaftihu faqad ja'akumul fath, jika kalian orang-orang kafir minta keputusan kemenangan, faqad ja'akumul fath, maka sungguh telah datang pada kalian keputusan kemenangan. Wa in tanhau fa huwa khairul lakum,
Dan jika kalian berhenti memusuhi Nabi, itu lebih baik bagi kalian. Wa in ta'uddu na'ud. Wa in ta'udu na'ud. Dan jika kalian kembali memusuhi, na'ud, maka kami pun kembali menyiksa. Walan tughniya ankum, dan tidak bermanfaat bagi kalian fi'atukum syai'a, kelompok pasukan kalian sedikit pun tidak bermanfaat. Walau kasurat, sekalipun dia pasukan itu banyak. Wa annallaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Abu Hurairah itu mengatakan bahwa saat ayat sebelumnya, yang sebelumnya itu diturunkan berkenaan dengan beberapa tentara kaum muslimin yang merasa berkecil hati menghadapi lawan yang berjumlah banyak dalam perang Badar. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Bukan engkau yang melempar mereka ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian, ya, untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Ya, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Demikian itu karena karunia Allah yang dilimpahkan kepada kamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Jadi menurut Hakim bin Hizam, saat terjadi perang Badar itu, para sahabat mendengar suara gemuruh dari langit seperti suara batu-batu kecil berjatuhan ke bejana. Rasulullah melempari pihak lawan dengan batu-batu kecil, sehingga banyak korban berjatuhan di pihak kaum kafirin. Kemudian turun ayat-ayat itu tadi yang menjelaskan bahwa yang melempari kerikil ke arah musuh itu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Nah, jadi jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepada kamu, dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itu yang lebih baik bagi kamu. Jadi Abdullah bin Sa'labah mengatakan bahwa saat ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal berdoa ketika terjadi perang Badar antara kaum muslimin dan kaum kafirin Quraisy, ya Allah, tunjukkanlah siapa yang berada dalam kebenaran dan yang masih menegakkan tali silaturahim di antara dua pasukan yang sedang berperang. Ya. Di sini jika kamu minta keputusan, maka sesungguhnya keputusan itu telah datang kepada kamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, atiiullah wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tawallau anhu, dan jangan kalian berpaling darinya dengan melanggar perintahnya, wa antum tasma'un, sedangkan kalian mendengar ayat-ayat Allah. Wala takunu kalladzina qalu sami'na, jangan kamu seperti orang munafik, ya, yang kalian menjadi mereka mengatakan sami'na, kami telah mendengar, wa hum la yasma'un, sedangkan mereka tidak mendengar. Ya. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena itu mereka mengingkarin. Inna syarrat dawab, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di bumi, indallah, di sisi Allah, as-summul bukmu, ya, itu orang-orang yang tuli terhadap kebenaran, orang yang bisu mengucapkan kebenaran, alladzina la ya'qilun, itu yang mereka yang tidak menggunakan akal pikirannya, tidak berpikir. Walau alimallahu fihim khaira, dan sekiranya Allah mengetahui bahwa mereka ada kebaikan, ya, la asma'ahum, niscaya dia menjadikan mereka dapat mendengar. Walau asma'ahum, dan kalau
dia jadikan mereka dapat mendengar, la tawallau, niscaya mereka akan berpaling, wahum mu'ridun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpaling. Jadi sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu dia jadikan mereka dapat mendengar. Ya, dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Jadi itu pengandian. Dalam ayat ini bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah Maha tahu bahwa pada mereka tidak akan ada kebaikan. Ini cuma pengandian. Ya. Wahum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah, wahai orang yang beriman, kalian jauhlah, penuhilah, taatilah, patuhilah kepada Allah, wali Rasul, dan kepada Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, ketika dia memanggil kepada apa yang menghidupkan kalian, iman, amal soleh. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbi, dia membatasi antara seorang dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, ya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Ya. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian pada fitnah siksaan, la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, la tusibanna, yang tidak menimpa alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim, minkum, di antara kalian, khusus, khassah, khusus menimpa kepada mereka saja. Wa'lamu, ketahuilah, anallahu syadidul iqab, bahwasanya Allah, sungguhnya Allah sangat keras siksanya. Wadhkuru id antum qalil mustad'afuna fil ardi. Wadhkuru, dan ingatlah kalian mukminin, id antum qalilun, tak kala kalian kaum muhajirin berjumlah sedikit, mustad'afuna fil ardi, sebagai orang-orang yang lemah tertindas di muka bumi, di Mekah, takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Ya, kalian takut bahwa akan menculik manusia kafir Mekah, itu akan menculik kalian. Fa'awakum, maka dia Allah mengungsikan kalian ke Madinah. Wa ayyadakum, dia kuatkan kalian binasrihi, dengan pertolongannya, yaitu pada perang Badar. Wa razaqakum, dan dia memberikan rizki pada kalian, minat thayyibat, dari yang baik-baik, yang halal, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya. La'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullaha, jangan kalian berkhianat kepada Allah wa Rasulah, dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian berkhianat terhadap amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Jadi sini Zuhri mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdul Mundhir pada saat terjadi perang Quraisyah. Ia diutus Rasul sebagai mata-mata Bani Quraisyah, namun setelah tiba di tempat Bani Quraisyah, ia membocorkan semua rencana Rasul, yaitu semua orang Bani Quraisyah akan diserang setelah dikepung selama 21 malam. Maka turun ayat, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama, ketahuilah bahwa sesungguhnya amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan anak kalian, fitnatun, adalah fitnah, cobaan. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah itu di sisinya ada pahala yang besar. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka dia Allah akan memberikan untuk kalian furqan. Furqan itu pembeda antara yang benar dengan yang batil. Wa yukaffir ankum, dia akan menghapuskan dari kalian sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir
lakum, dan Dia memberikan ampunan kepada kalian. Wallahu dzul fadlil alim, dan Allah Maha mempunyai anugerah yang besar. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika merencanakan tipu daya terhadap kamu Muhammad, yaitu alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir Quraisy, liyusbituka, untuk mereka menahanmu, au yaqtuluka, atau dia akan membunuhmu, au yukhrijuka, atau dia akan mengusirmu dari Mekah, wa yamkuruna wa yamkurullah, dan mereka membuat tipu daya untuk kamu, wa yamkuruna wa yamkurullahu, dan Allah membalas tipu daya mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik pembuat tipu daya. Di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu malam beberapa orang kafir Quraisy Mekah bermusyawarah untuk bertindak terhadap Rasul. Di malam itu mereka akan menculik beliau. Allah pun memberitahu Rasul agar segera berhijrah bersama Abu Bakar ke Madinah. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tidur di kamar Rasul. Para penculik dari kaum Quraisy berkecewa, ya, karena yang mereka jumpai adalah Ali, bukan Rasul. Rasul pun selamat memasuki kota Madinah. Atas kejadian itu turun ayat, ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap kamu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan kamu, atau ingin membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna, dan ketika dibacakan kepada mereka orang kafir Mekah ayatuna, ayat kami, yaitu Al-Qur'an. Qalu, mereka berkata, siapa itu? Nadhr bin Haris, ya. Qad sami'na, sungguh kami telah mendengar, lau nasya'u, jika kami menghendaki, laqulna, maka tentu kami dapat berkata, misla hadza, seperti ini, seperti Quran ini. In hadza illa asatirul awwalin, tidak, ini tidak lain itu kecuali hanya dongeng-dongeng orang terdahulu al-awwalin. Ya, jadi di sini Sa'id bin Zubair mengatakan bahwa suatu ketika Rasul memutuskan hukum bunuh, ya, hukum bunuh bagi mereka yang melakukan kejahatan di perang Badar. Mereka yang melakukan kejahatan di perang Badar itu adalah Adin dan Nadhr bin Haris. Namun Mikdad keberatan atas keputusan itu, berkata, Rasul, Nadhr ini tawananku. Lalu Rasul berkata bahwa Nadhr ini adalah orang yang mengatakan dirinya mampu membuat ayat Al-Quran. Maka turun ayat ini, ya. Apabila ayat-ayat kami bacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan seperti ini, seperti Al-Quran ini, ya. Jadi Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu, ya. Ini yang membantah seperti ini itu namanya Nadhr bin Haris, ya. Wa idh qalu, dan tak kala orang musyrik berkata, Allahumma, ya Allah, in kana hadza huwal haq, jika ini yang dibawa Muhammad Al-Quran itu adalah benar diturunkan min indika, dari sisimu, fa'amtir, maka hujanilah, alena, atas kami, hijaratan, yaitu dengan batu, minas sama, dari langit, awi'tina, atau datangkan pada kami, bi'adzabin alim, dengan adab yang pedih. Wa makana Allah li'u'adzibahum wa anta fihim, dan tidak mungkin Allah mengadab, ya, dia akan mengadab, menyiksa, wa anta fihim, sedang engkau Muhammad berada di antara mereka. Wa makana Allah mu'adzibahum, dan tidaklah Allah menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka masih memohon ampunan, ya. Tidaklah Allah menyiksa mereka sementara mereka mohon ampun. Wa ma lahum alla yu'adzibuhumullah, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah, wa ma lahum, dan mengapa mereka tidak alla yu'adzibahumullah, tidak Allah siksa mereka, wahum yasudduna 'anil masjidil haram, padahal mereka menghalang-halangi manusia untuk mendatangi Masjidil Haram, wa ma kanu auliya'ah, dan mereka bukan
para penguasa Masjidil Haram, in auliya'uhu, tidaklah para penguasa illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, walakinna, akan tetapi aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Jadi walakin aktsarahum la ya'lamun. Di sini Ibnu Abza mengatakan bahwa setelah seluruh orang muslim hijrah ke Madinah, Allah menurunkan permulaan ayat ini, ya, mengapa Allah tidak mengadab, ya. Itu ayat itu diturunkan, sesudah itu Allah mengizinkan mereka untuk membebaskan kota-kota Mekah. Ya, mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wa makana sholatuhum, dan tidaklah sholat mereka indal baiti, ya, di sekitar rumah Baitul itu Ka'bah, illa mukaan, kecuali berupa siulan, watas diatan, dan tepuk tangan, fadukul adab, maka rasakanlah siksaan, bima kuntum takfurun, karena apa yang kalian ingkari. Ya, jadi Ibnu Umar mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu kalau bertawaf di Baitullah sambil bertepuk tangan dan bersiul-siul, ya, pada zaman sebelum datangnya Islam. Ya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yungfikuna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan agama Allah, fasayungfikunaha, maka mereka terus, ya, menginfakkan harta mereka, tsumma takunu, kemudian jadilah pada akhirnya alaihim hasratan, penyesalan atas mereka, tsumma yughlabun, kemudian mereka dikalahkan, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ila jahannam yuhsyarun, mereka kepada neraka jahanam mereka dikumpulkan. Liyamizallahul khabisa, karena Allah hendak memisahkan al-khabisa, yang buruk, kafir musyrik, al-khabis, minat thayyib, dari yang baik yang mukmin, wa yaj'alal khabisa, dan dia menjadikan yang khabis yang buruk, ba'dahu ala ba'din, sebagian di atas sebagian yang lain, fayarkumahu jami'an, lalu dia menumpukkan bagian-sebagian yang lain semuanya, faj'alahu, dan dia menjadikan semuanya fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Di sini Hakam bin Utaibah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Sufyan yang menyumbangkan biaya perang Badar kepada kaum musyrikin. Ia memberi bantuan sebanyak 40 uqiyah. Uqiyah itu 40 kg emas. Juga sebagai penegas bahwa semua cara kaum musyrikin tak akan mampu menggoyahkan perjuangan kaum muslimin. Ya. Turun ayat, sesungguhnya orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta mereka. Kemudian mereka akan menyesal sendiri, akhirnya mereka akan dikalahkan. Ya, mereka dikumpulkan ke dalam neraka jahanam, orang kafir itu akan dikumpulkan. Ya, ini semua agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagian di atas yang lain, lalu semua ditumpukkan, dimasukkan ke neraka jahanam. Ya, mereka itu orang-orang yang rugi. Ulaika humul khasirun. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, in yantahu, jika kalian berhenti dari kekafiran dan memerangi Nabi, yughfar lahum, maka diampuni bagi mereka, ma qad salaf, dari dosa-dosa yang telah berlalu, wa in ya'udu, dan jika mereka kembali, ya, memerangi Nabi,
faqad madat sunnatul awwalin, maka sungguh telah berlalu bagi mereka hukuman sunnatul awwalin, suatu hukum untuk orang-orang yang terdahulu, yaitu dibinasakan. Ya, dibinasakan. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak menjadi fitnah, yaitu syirik atau kekacauan. Wa yakunad din kulluhu lillah, dan menjadi agama semuanya hanya untuk Allah. Supaya jadi semua agama itu hanya untuk Allah. Fa inin tahau, maka jika mereka berhenti dari kekafiran, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bima ya'maluna basir. Ya, terhadap yang mereka berjalan Allah maha melihat. Wa in tawallau fa'lamu, dan jika mereka berpaling maka ketahuilah annallaha maulakum, bahwa sesungguhnya Allah pelindung kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dia adalah sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Wa'lamu, ketahuilah annama ghanimtum, sesungguhnya telah kalian dapat dari rampasan perang, annama ghanimtum, jadi yang kalian telah dapat dari rampasan perang itu, min syai'in, dari suatu pun, fa annama lillahi khumusahu walir rasuli, jadi sesungguhnya bagi Allah itu seperlimanya, walir rasul, dan untuk rasul, walidil qurba, dan untuk yang punya hubungan kerabat dengan rasul, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wabnis sabil, dan musafir. In kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan kepada apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami yaitu Muhammad, yaumal furqan, pada hari Furqan, hari perang Badar, yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari di mana bertemu dua pasukan mukmin dan kafir. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Id antum bil udwatid dunya, id antum, ya, tak kala kalian berada bil udwatid dunya, di tepi lembah yang dekat Madinah. Udwatid dunya, bil udwatid dunya. Wa hum bil udwatil quswa, dan mereka kaum kafir di tepi jurang yang jauh dari Madinah dekat laut. Warrakbu asfala minkum, sedangkan kafilah lebih rendah dari kalian. Walau tawa'atum, dan jikalau kalian saling mengadakan perjanjian untuk perang, lakhtalaftum fil mi'at, niscaya kalian berselisih dalam perjanjian itu. Walakin, akan tetapi liyaqdiyallah, Allah hendak memutuskan amron, suatu perkara, kana maf'ula, yang pasti terjadi, terus dilaksanakan. Liyahlika man halak, agar binasalah siapa yang binasa, an bayyinatin, dengan bukti yang nyata, wa yahya man hayya, dan hiduplah siapa yang hidup, an bayyinah, dengan bukti yang nyata, wa innallaha lasami'un alim, dan sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ya. Jadi ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu, ya, berada lebih rendah dari kamu. Berada lebih rendah dari kamu, ya. Yaitu kamu berada di pinggir lembah yang dekat, sementara kamu berada di pinggir lembah yang dekat, mereka berada di pinggir lembah yang jauh. Kafilah berada lebih rendah dari kamu, ya. Jadi kaum muslimin itu waktu itu berada di pinggir lembah yang dekat Madinah, dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah. Sedangkan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan berada di tepi pantai, ya, kira-kira 5 mil dari Badar. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran, tetapi Allah hendak
melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kemenangan kaum muslimin dan kehancuran kaum musyrikin. Ya, wa innallaha lasamiun alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Id yurikahumullah dan tak kala ketika Allah menampakkan jumlah pasukan kepada kamu, jumlah mereka fi manamika qalilan, yaitu di dalam mimpimu Muhammad, ya, sebelum perang Badar, bahwa mereka itu sedikit. Walau arokahum kasiran, dan jikalau Allah menampakkan jumlah mereka pada kamu banyak, bahwa mereka itu banyak, la fasiltum, maka pasti kalian menjadi gentar, takut. Wala tanaza'tum fil amr, dan kalian pasti bertengkar dalam urusan perang. Walakinnallaha salam, akan tetapi Allah dia menyelamatkan kalian. Innahu alimun bidatis sudur, sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Dalam hati. Wa id yurikumuhum, dan tak kala Allah tampakkan jumlah mereka pada kalian, idzil taqaitum, ketika kalian berjumpa fi ayunikum qalilan, ya, bahwa mereka itu sedikit dalam pandangan penglihatan kalian, wa yuqallilukum, dan dia jadikan sedikit fi ayunihim, dalam penglihatan mata mereka, liyaqdiyallahu amran, karena Allah hendak menetapkan suatu perkara kana maf'ula, yang pasti dilaksanakan, yang pasti terjadi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian bertemu pasukan musuh, fasbutu, maka kalian teguhkanlah pendirian. Fasbutu wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah, sebutlah dengan nama Allah yang sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, agar kalian beruntung. Wa atii'ullaha wa rasulahu, dan kalian taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan jangan kalian saling berselisih, bertengkar. Fatafshalu, maka kalian akan menjadi gentar. Watadhabari hukum, dan kalian akan hilang kehebatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama kaum ataupun orang-orang yang bersabar. Di sini Abdullah bin Abi Aufa menjelaskan bahwa pada suatu pertempuran Rasulullah menanti musuh hingga sore hari. Setelah itu beliau menasihati kaum muslimin, wahai manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Mohonkanlah keselamatan kepada Allah. Namun jika bertemu musuh, tabah dan bertahanlah. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah, hancurkanlah para musuh Islam dan beri kami pertolongan. Atas hal itu lalu turun ayat ini, taatilah Allah dan Rasul, jangan kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Ya, bersabarlah, sungguh Allah bersama orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzi, seperti orang-orang yang kharaju, yang mereka keluar min diarihim, dari rumah-rumah mereka, bataron, dengan sombong, wari'a'an nas, dan riak pamer pada manusia, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan agama Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah itu Maha meliputi dengan apa yang kalian kerjakan, yang mereka kerjakan. Ya, di sini Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy, ya, keluar dari Mekah menuju medan Badar. Mereka memakai pakaian serba indah serta diiringi trompet, tabuhan-tabuhan rebana. Ya, janganlah kamu seperti orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, yaitu riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wa id zayyana lahumus syaitan, dan ingatlah ketika mereka, setan itu menghiasi mereka.
a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka, yaitu perbuatan dosa. Wa qala, dan setan berkata, la ghaliba lakumul yaum, ya, tidak akan kalian menang terhadap la ghaliba lakumul yaum, ya, pada hari ini, ya, tidak ada yang menang terhadap kalian. La ghaliba lakumul yaum minan nas, dari manusia. Wa inni jarun lakum, dan sungguhnya aku adalah pendamping penolong kalian. Falamma tara'atil fi'atani, maka ketika saling berhadapan kedua musuh pasukan, dua pasukan mukmin dan kafir, jadi maka tak kala saling melihat, saling berhadapan. Al-fi'atani, ya, kedua pasukan mukmin dan kafir. Nakaso, lalu setan berbalik ala akibaihi, ya, dari tumitnya mundur ke belakang. Waqala, berkata, ini bariun, sungguhnya aku berlepas diri minkum, dari kalian. Ini aro, sungguhnya aku melihat aro mala tarauna, apa yang kalian tidak melihat. Inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, sungguh Allah sangat keras siksanya. Jadi di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada saat perang Badar berkecamuk, Rasulullah melihat kehadiran malaikat Jibril beserta bala tentara, ya, bala tentara malaikat di sebelah kanan, tentara musyrikin, dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Malaikat Israfil juga membawa pasukan. Dalam kondisi ini iblis yang selalu memotivasi kaum musyrikin lari meninggalkan tanggung jawab. Iblis lari sambil berkata, aku tidak tanggung jawab lagi atas kalian, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Ya, akhirnya turun ayat ini tadi. Ya. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksanya. Id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun, dan ingatlah tak kala orang munafik itu berkata, dan orang-orang yang fi qulubihim marad, yang ada penyakit lemah iman di dalam hatinya. Warra haula'i dinuhum, warra haula'i dinuhum, ya, jadi mereka orang Islam, ya, telah menipu mereka orang Islam agama mereka. Wa man yatawakkal, dan siapa yang bertawakal pasrah Allah kepada Allah, fa innallaha azizun hakim, maka sesungguhnya Allah Maha bijaksana dan maha perkasa. Dan ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Akhirnya Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha perkasa dan maha bijaksana. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru, dan jikalau engkau Muhammad melihat id yatawaffal ladzina kafaru, engkau Muhammad melihat tak kala orang-orang yang kafir mencabut nyawa, ya. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum, dan para malaikat memukul wajah, arah depan mereka, wa yubarahum, dan punggung belakang mereka, wa dzuqu azabal harik, dan malaikat berkata, rasakanlah oleh kalian siksaan neraka yang membakar. Zalika bima qaddamat aydikum, demikian azab itu karena apa yang telah kalian perbuat dengan tangan-tangan kalian. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah laisa bidzalamin lil abid, jadi Allah tidak berlaku aniaya kepada hambanya. Jadi sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah oleh kamu siksa neraka yang membakar. Ya, jadi demikian itu disebabkan karena apa? Perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambanya. Wa anallaha laisa bidzalamin lil 'abid. Wa anallaha laisa bidzalamin lil 'abid. Kata bi ali Fir'aun, seperti keadaan kaum kafir Quraisy. Kata bi ali Fir'aun, jadi keadaan kaum Quraisy, ya, itu seperti keluarga pengikut Fir'aun. Kata bi ali Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka.
kafaru bi ayatillah, mereka telah ingkar dengan ayat Allah, fa akhadhahumullah bi dzunubihim, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha kuat dan sangat keras siksanya. Syadidul iqab. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan. Ya, demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat menjadi siksa. An'amaha ala qaumin, yang telah dianugerahkan atas suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka mengubah ma bi anfusihim, mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Wa anallaha samiun alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kata bi ahli Fir'aun, keadaan orang kafir Mekah itu seperti keadaan keluarga pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, kadzabu bi ayati rabbihim, ya, mereka itu mendustakan terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Fa'ahlaknahum, maka kami binasakan mereka, bidzunubihim, disebabkan dosa mereka. Wa ghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan pengikut Fir'aun. Wa kullun kanu zalimin, semuanya itu Fir'aun dan pengikutnya, kullun kanu zalimin, mereka adalah orang-orang yang zalim. Inna syarrat tawabbi indallah, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak, manusia ataupun hewan, indallah, di sisi Allah, alladzina kafaru fahum la yu'minun, yaitu orang yang kafir, yang ingkar dan mereka tidak beriman. Ya. Alladzina ahadta minhum, yaitu orang yang engkau telah mengambil perjanjian dari mereka, tsumma yanquduna ahdahum, kemudian mereka merusak, mengkhianati janji mereka, fi kulli marratin, setiap kali mengadakan perjanjian, wa hum la yattaqun, dan mereka tidak takut, ya, tidak takut dengan pengkhianatan itu. Jadi di sini Sa'id bin Zubair menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan 6 golongan kaum Yahudi yang sangat kufur. Mereka senantiasa mengingkari janji setelah janji itu disepakati. Di antara ke-6 golongan terdapat Ibnu Tabut, yaitu tokoh Yahudi. Ibnu Tabut. Nah. Fa imma tasqafannahum fil harbi, maka jikalau engkau Muhammad mendapati mereka fil harbi, dalam suatu peperangan, fasyarrid bihim, maka cerai-beraikanlah bersama mereka, man khalfahum, siapa yang di belakang mereka, la'allahum yadzakkarun, agar mereka dapat mengambil pelajaran. Wa imma takhafanna, dan jika engkau Muhammad benar-benar khawatir, min qaumin khianatan, dari suatu kaum akan melakukan suatu pengkhianatan, fambil bi ilaihim, fambil, maka kembalikanlah perjanjian ilaihim kepada mereka, ala sawa, atas dasar tahu ataupun jujur, sama-sama tahu atau sama-sama jujur. Fambil bi ilaihim ala sawa. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul khainin, tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jadi Ibnu Syihab mengatakan apa? Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, engkau telah meletakkan senjata dan berusaha berdamai dengan mereka. Keluarlah berperang lagi, karena Allah telah mengizinkan kamu untuk memerangi Bani Quraidah. Akhirnya turun ayat, jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Innallaha la yuhibbul khainin. Wa la yahsabanna alladziina kafaru. Jangan sekali-kali mengira orang-orang kafir sabaku, mereka telah lolos dari kekuasaan Allah. Innahum la yu'jizun, sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah. Wa'iddu lahum, dan kalian siapkanlah untuk memerangi mereka, mastata'tum,
Apa yang kalian dapat mampu, siapkan sak mampumu. Min quwwatin wa min ribatil khail. Dari kekuatan perlengkapan senjata, wa min ribatil khail, dari pasukan berkuda, turhibu nabihi, yang kalian dapat menggetarkan, menakutkan bihi dengannya, adu Allah, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian, wa akharina min dunihim, dan orang-orang lain musuh-musuh kalian dari selain mereka. La ta'lamunahum, yang kalian tidak mengetahui mereka. Allahu ya'lamuhum, tapi Allah dia mengetahui mereka. Allah mengetahui mereka. Allahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa yang kalian infakkan dari apapun, suatu apapun, fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, maka ditunaikan pahalanya ilaikum, kepada kalian. Jadi apa yang kalian infakkan dari satu pun di jalan Allah, maka Allah akan ditunaikan pahalanya ilaikum, pada kalian, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dianiaya, dikurangi pahalanya, tidak akan. Wa in janahu lis-salmi, dan jika mereka orang kafir cenderung lis-salmi, untuk perdamaian, fajnah, maka cenderunglah engkau laha, kepada perdamaian. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah engkau kepada Allah. Innahu was-samiul alim, sesungguhnya dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa in yuridu ayyakhda'uka, dan jika mereka orang kafir ingin menipumu Muhammad, ingin menipu kamu Muhammad dengan perdamaian, fa inna hasbakallah, sesungguhnya cukuplah bagimu Allah, cukuplah bagimu Allah. Walladzi ayyadaka binasrihi, dialah Allah yang menguatkan kamu dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan dengan orang-orang yang beriman. Ya. Wa'alafa baina qulubihim, dan dia Allah telah menyatukan antara hati orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, walaupun engkau infakkan, engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya, ma'allafta baina qulubihim, maka engkau tidak dapat menyatukan antara itu mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang telah menyatukan antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dia maha bijaksana dan maha perkasa. Ya ayuhan nabi hasbukallah, wahai nabi, cukuplah bagi engkau Allah, ya, pertolongan Allah. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu. Ya. Jadi Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa ayat ini tadi diturunkan pada saat jumlah umat Islam itu sudah mencapai 33 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi ayat ini sebagai penegas, ya. Jadi berapa itu? 33 laki-laki, kemudian 6 orang perempuan, berarti 39. Kemudian setelah itu Umar juga masuk Islam, berarti 40. Jadi ayat ini sebagai penegas bahwa kaum muslimin sudah cukup untuk melawan kaum musyrikin dan berdakwah dengan terang-terangan. Ya, berdakwah dengan terang-terangan. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindungmu dan bagimu dan bagi orang-orang yang pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang mukmin yang mengikuti kamu. Ya, wahai Nabi, cukuplah. Hai Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kamu dan bagi orang mukmin yang bersama kamu. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital, wahai orang beriman, wahai nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minin, kobarkanlah semangat untuk orang-orang yang beriman 'alal qital, untuk berperang. Iyakun minkum ishruna sabirun, jika ada di antara kalian ishruna 20 sabirun, orang yang bersabar, yaglibu mi'atain,
maka akan dapat mengalahkan 200 musuh. Wa iyakun minkum mi'atun, dan jika ada di antara kalian 100 orang yang bersabar, yaglibu alfan, maka akan mengalahkan 1000 minalladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, bi'annahum qaumun la yafqahun, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak memahami. Kaum yang tidak memahami, tidak mengerti. Jadi mereka tidak mengerti bahwa berperang itu harus untuk membela keyakinan dan mentaati perintah Allah. Jadi mereka itu berperang hanya semata-mata mempertahankan tradisi jahiliyah dan maksud-maksud duniawi. Ya, jadinya mereka la yafqahun, qaumun la yafqahun, tidak memahami, ya, tidak kuat. Tetapi kalau dia berperang, ya, untuk membela keyakinan, mentaati Allah, maka jadi kuat. Ya, jadi kuat. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian, wa alima anna fikum du'fa, dan dia mengetahui bahwa pada diri kalian terdapat kelemahan. Fa in yakun minkum, maka jika ada di antara kalian mi'atun, 100 sabirotun yang sabar, yaglibu mi'atain, maka dapat mengalahkan 200 orang kafir. Wa iyakun minkum alfun, dan jika ada di antara kalian 1000 orang bersabar, yaglibu alfaini, maka akan mengalahkan 2000 orang kafir. Biidnillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang yang bersabar. Di sini Ibnu Abbas memaparkan bahwa ketika turun ayat, ya, ayat itu yang mewajibkan kepada kaum muslimin agar setiap satu orang itu melawan 10 orang musuh kaum kafir, mereka merasa sangat berat. Atas hal itu, Allah menurunkan ayat ini memperingan kepada mereka dengan mewajibkan satu orang hanya melawan 2 orang musuh kaum kafirin. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang yang sabar. Maka nali nabiyin, tidak pantas seorang nabi ayyakuna lahu asra, bagi seorang nabi bahwa menjadi lahu baginya mempunyai tawanan asra orang kafir, hatta yuskhina fil ardi, sehingga dia melumpahkan musuhnya di muka bumi. Turiduna arada dunya, ya, kalian menginginkan harta benda dunia. Wallahu yuridul akhirah, dan Allah dia mengendaki kepada akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu mengendaki harta benda dunia ini, sedangkan Allah mengendaki pahala akhirat untuk kamu. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Wallahu azizun hakim. Laula kitabun, jikalau tidak ada ketetapan minallah sabaqa, ya, ketetapan dari Allah yang terdahulu, penghalalan tebusan tawanan, lamassakum, maka niscaya menimpa kalian fima akhadtum, ya, karena apa tebusan yang telah kalian ambil, adzabun adzim, siksa yang besar yang telah kalian ambil, siksa yang besar. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu, niscaya, ya, yaitu ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa lamassakum, ditimpa siksaan yang besar, ya, karena tebusan yang kamu ambil. Fima akhadtum adzabun adzim, fima akhadtum, karena tebusan yang kamu ambil. Fakulu mimma, maka makanlah kalian dari sebagian ghanimtum, rampasan perang kalian, halalan thayyiban, sebagai makanan yang halal yang baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ini diturunkan berkenaan dengan keputusan Rasul yang sependapat dengan Abu Bakar untuk mengampuni tawanan perang Badar dan menerima tebusan dari mereka. Di lain pihak mereka tidak menyetujui pendapat Umar untuk membunuh para tawanan. Ya, tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi.
Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untuk kamu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Ya. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal yang baik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad, kul, katakanlah liman fi aidikum, kepada orang yang dalam tangan kalian. Minal asra, dari tawanan-tawanan itu, iya'lamillah, apabila Allah mengetahui fi qulubihim khaira, di dalam hati kalian ada kebaikan iman dan keikhlasan, yu'tikum khairan, maka dia Allah akan memberikan pada kalian kebaikan, mimma ukhidha minkum, dari tebusan yang diambil dari kalian, wa yaghfir lakum, dan dia akan mengampuni, beri ampunan pada kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini Zuhri mengatakan bahwa suatu ketika kaum Quraisy mengirim utusan kepada Rasulullah untuk membebaskan para tawanan dengan tebusan sesuai yang beliau inginkan. Abbas berkata, "Wahai Rasul, aku telah masuk Islam." Rasul menjawab, "Namun secara fisik kamu tetap tawanan, maka tebuslah dirimu dengan 2 orang saudaramu, Naufal bin Haris dan Uqail bin Abu Thalib. Juga sekutumu, Utbah bin Amr dan saudara Bani Haris." Abbas berkata, "Bagaimana aku membayar?" Rasul bertanya, "Untuk apa harta yang kau simpan bersama Umi Hadli?" Untuk apa harta yang kamu simpan bersama Umi Fadli? Ya, bukankah kau telah berkata jika kau menjadi tawanan, harta itu menjadi milik Bani Fadli dan Abdillah Faksam? Ya, Abbas menjawab, "Demi Allah, masalah ini hanya diketahui dan Umi Fadli." Masalah ini hanya diketahui dan Umi Fadli. "Maka tebusilah aku dengan hartamu sebanyak 20 uqiyah." Ya, Rasul bersabda, "Tidak, hartamu itu adalah pemberian Allah kepada kami." Kemudian Abbas menebus dirinya dan para saudara dan sekutunya itu, lalu turun ayat, "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan dia mengampuni kamu." Dia mengampuni. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Wa iyuridu khiyanataka, dan jika mereka tawanan ingin mengkhianati kamu Muhammad, faqad khanu, maka sungguh mereka telah berkhianat. Ya, berkhianat apa? Faqad khanullah, mereka telah berkhianat kepada Allah min qabl, dari sejak dulu. Fa'amkana minhum, maka dia memberi kuasa padamu, Allah memberi kuasa kepada kamu, minhum, terhadap mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman kepada Muhammad dan Al-Quran, wa hajaru, dan mereka berhijrah ke Madinah, wa jahadu, mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina awau, dan kaum Ansor yang mereka memberi perlindungan, wa nasaru, dan memberi pertolongan, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, itulah sebagian mereka adalah pelindung dari sebagian yang lain. Walladzina amanu, ya, kepada orang yang mereka beriman, walam yuhajiru, dan tidak atau belum berhijrah. Dan orang yang beriman dan tidak berhijrah, malakum min walayatihim, maka mereka harus mereka belum berhijrah, maka tidak harus bagi kalian untuk melindungi mereka. Malakum min walayatihim, jadi maka tidak harus bagi kalian untuk melindungi mereka. Min syai'in, sedikit pun, hatta yuhajiru, sehingga mereka berhijrah.
Wa inistansorukum, dan jika mereka minta tolong pada kalian fiddin, dalam agama, fa'alaikumun nasr, maka wajib atas kalian memberi pertolongan, illa, kecuali ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali kepada satu kaum yang diantara kalian dan diantara mereka ada perjanjian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka itu pelindung dari sebagian yang lain, illa taf'aluhu, ya, jika kalian tidak melaksanakan perintah Allah untuk saling melindungi, takun fitnatun, maka akan terjadi fitnah ataupun kekacauan, fil ardi, di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Walladzina amanu wa hajaru, dan orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah ke Madinah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Walladzina awau, dan orang-orang yang mereka memberi perlindungan wa nasaru, dan menolong, ulaika humul mu'minuna haqqa, dan mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka ampunan dan rizki nikmat yang mulia. Jadi menurut Malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika bertanya kepada Rasul, apakah kita boleh memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka? Ya, akhirnya turun ayat, sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwanya jalan Allah, orang-orang yang memberikan tempat kediaman, memberikan pertolongan bermuhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kamu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan orang-orang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki nikmat yang mulia. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman mim ba'du, dari sudah itu, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajah dan berjihad ma'akum, bersama kalian, faulaika minkum, maka mereka adalah dari kalian. Wa ulul arham, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, ba'duhum aula bi ba'din, sebagian mereka lebih utama dengan sebagian yang lain, fi kitabillah, dalam hukum Allah. Innallaha bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini Urwah mengatakan Rasulullah telah mempersaudarakan antara Zubair bin Awam dan Ka'ab bin Malik. Zubair berkata, saat aku melihat Ka'ab terluka pada perang Uhud, aku berkata, jika ia gugur, aku akan menjadi ahli warisnya. Keluarganya tidak ada hak lagi untuk mengambil harta warisannya. Atas peristiwa itu turun ayat. Ya, ini yang mempertegaskan bahwa yang paling utama adalah harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dari pihak keluarga. Ya, orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berat terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Selesai surah Al-Anfal, ya, dieling-eling selawase urip.